Sapa Hati bersama Gus Agus. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Pun demikian juga dengan apa yang disampaikan oleh beliau Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Beliau menyampaikan beretika yang baik itu adalah mengikuti tradisi dalam segala hal, selama bukan kemaksiatan. Ini apa yang disampaikan oleh Sayyidina Ali ini yang dikutip oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya, ya. Dalam Sulhan Taufik itu ini diterangkan di situ. Pun demikian juga ulama besar lainnya, Imam Ghazali itu menyampaikan bahwa beretika yang baik dengan manusia adalah engkau tidak menuntut mereka sesuai dengan kehendakmu, namun hendaknya engkau menyesuaikan dirimu sesuai dengan kehendak mereka, selama tidak bertentangan dengan syariat. Ya, artinya budaya atau tradisi yang baik, ya, yang sungkeman ini yang baik seperti ini ya kita harus merawatnya dengan baik, ya. Jangan malah dihilangkan. Jangan merasa oh ini orang dalile gitu kan. Ya nih dalile langsung ya orang memang. Ya, zaman Nabi nggak ada namanya sungkeman, ya benar, zaman Nabi nggak ada sungkeman gitu kan. Memang tradisi di sana nggak ada sungkeman gitu. Ya, zaman Nabi tidak ada mudik. Ya benar, zaman Nabi nggak ada mudik. Masa zaman Nabi saat itu ya memang kan Nabi kan aslinya orang Mekah gitu kan, lahir di Mekah, ya kan, beliau hijrah di Madinah. Apa tiap tahun Nabi sama sahabatnya yang memang asli Mekah itu mudik. Rombongan naik unta gitu kan. Ya enggak, ya. Enggak seperti itu. Ya enggak ada zaman beliau gitu kan. Seperti itu. Jadi kita jangan asal ya bahwa sesuatu yang baik yang paling pasti itu yang tidak melanggar syariat gitu kan. Itu ya boleh kita lakukan dan akan menjadi satu manfaat yang jauh lebih besar. Karena sebetulnya semua itu kan yang kita lakukan itu adalah sebagai perwujudan dari hal-hal yang sebetulnya dianjurkan oleh Nabi besar Muhammad SAW sendiri. Contoh bersalaman kan ya dianjurkan, gitu kan? Benar enggak? Menghormati orang tua kan dianjurkan, kan begitu? Ya. Istri menghormati suami ya, itu kan dianjurkan. Ya, kalau kita ngomong ingat masalah ini tadi, ya istri ya sungkem sama suaminya, gitu kan? Itu kan ingat ya, sebetulnya, aduh, kalau kita ngomong soal masalah pahala, ya masalah pahala. Sebetulnya yang paling enak tuh ya seorang perempuan ingin masuk surga. Ya. Kenapa sih sebetulnya? Tapi kan ada juga riwayat mengatakan bahwa di neraka itu nanti kan yang paling banyak tuh wanitanya daripada laki-laki gitu. Kan ada juga riwayat seperti itu. Walaupun sebetulnya perempuan itu sangat mudah masuk surga daripada ya kita orang laki-laki. Kenapa? Sebetulnya syaratnya cuman 3 ya. Yang pertama tuh gini. Asal dia itu senantiasa melaksanakan sholat fardu, artinya tidak pernah ketinggalan fardunya ya. Sholatnya pokoknya dilaksanakan gitu ya. Sholat fardunya. Yang 5 waktu itu. Ini ada hadisnya masalahnya, ada hadisnya. Kemudian juga dia melaksanakan puasa bulan Ramadan. Puasa wajib ya. Ini kita ngomong yang fardu, artinya yang wajib. Kemudian dia menjaga kemaluannya. Artinya kemaluan sih ya orang selingkuh gitu ya. Gitu kan. Enggak selingkuh sama orang lain.
Oh, ya, karena kan banyak yang tergoda kan sekarang tuh rata-rata umum banyak ya, karena ya ada nanti kita ngomong masalah tergodanya nanti aja ya, kita lanjutkan dulu. Kemudian ya ada empat ya, yaitu berbakti kepada suaminya, taat pada suaminya. Nah, kalau empat ini dilakukan, maka seorang istri ini atau seorang wanita ini bebas masuk surga lewat pintu apapun. Ini ada dalam hadis. Loh, kadang-kadang coba kita kalau di masyarakat itu kan ya baik memang, artinya tuh seorang istri itu banyak kesana kemari ikut pengajian tuh bagus itu ya, bukan dilarang tapi memang bagus ya. Sholat sunnahnya kenteng, macam-macam sholat sunnah dilakukan ya, baca Al-Quran juga iya, pokoknya segala amalan-amalan itu dilakukan. Tapi sama suaminya nggak perhatian, belajar loko tuh ini. Kenapa? Karena ada juga bahwa ridhonya seorang suami ini termasuk juga adalah sebagai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala pada istrinya. Bahkan ada satu hadis yang menyampaikan bahwa kalau tidak salah kurang lebih artinya begini: kalau seorang suami itu tidak ridho pada istrinya gitu kan, ya gampangan cerita itu adalah suaminya lagi pengen dilayani sama istri gitu kan, dari istrinya nggak mau, alasannya ABCD, padahal dalam waktu yang ya tidak dalam posisi larangan gitu kan, tidak dalam posisi haid misalnya gitu ya, ya kena malas saja gitu kan, atau ya berbagai macam alasan lah, kena capek dan sebagainya. Sampai suaminya tuh merasa nggak ridho, nggak ikhlas. Nek arep nesu piye karo bojone gitu kan. Iya toh. Nek nesu bengok-bengok ya isin karo tanggane. Mosok goro-goro kaya ngono lantas nesu. Nah, nanti ada yang nyetok lah, ada pengen ya toko kono wae rono, malah dari maksiat gitu ya. Alan jadi perkara semua ini. Iya kan? Ya, kembali kalau sampai suaminya nggak ridho, maka para malaikat melaknati orang ini, si istri ini, semalaman itu. Coba, artinya sangat berbahaya sekali. Jadi apa yang kita lakukan, ibadah sunnah sudah boleh dikatakan sudah tidak ada artinya. Maka yang paling mudah, yang paling ringan itu seorang istri. Ya memang kalau mampu seperti itu bagus. Tapi jangan lupa, ini yang paling penting tuh, jangan lupa melayani suaminya sebagai kewajibannya dia. Wong suami juga punya kewajiban kan. Kewajibannya suami itu kan ya menafkahi gitu kan. Ya, dan lain sebagainya, itu yang menjadi kewajiban suami. Ya kewajiban istri pun sama. Ya karena suami pun punya hak. Gitu kan? Hak dari istrinya itu. Artinya istri punya kewajiban pada suaminya. Kewajibannya apa seorang istri? Ya melayani suami. Maka pada saat karena itu adalah wajib melayani suaminya, justru kalau mampu ganjarannya jauh lebih besar daripada ya melaksanakan sunnah-sunnah yang lain. Kadang-kadang karena melaksanakan sunnah menjadi alasan untuk tidak melaksanakan kewajiban pada suaminya. Ini yang keliru besar. Ya ini yang harus hati-hati seorang istri. Bukan surga yang didapat, tapi neraka yang didapat, masalahnya di situ. Ketoeo bener, ya toh pahalanya oke, melaksanakan sunnahnya banyak, tapi justru kebalikannya. Menjadi orang yang durhaka pada suaminya dan tidak melaksanakan kewajiban. Ini yang menjadi bumerang buat seorang istri. Hati-hati. Kalau bisa, ya melayani suaminya, ya iya sebagai kewajiban. Melaksanakan sunnah-sunnahnya, ya monggo asal mampu. Ya, apakah itu sholat tahajudnya, gitu kan? Apakah itu puasa Senin Kemisnya, gitu ya?
apakah itu pengajiannya, monggo, namanya nuntut ilmu itu ya juga wajib juga bagi. Tapi jangan lupa kewajiban sama. Kalau misalnya sesuatu hal yang seperti tadi, ya sholat sunnah apa-apa ini bahkan menjadi hambatan, ya, menjadi hambatan untuk tidak melayani suaminya, ini malah jadi masalah. Ya bukan surga yang didapat, tapi neraka yang didapat. Hati-hati. Sobat Dimas Diajeng yang berbahagia. Untuk itu inilah, marilah kita kembali lagi ini sebagai renungan, mumpung di hari yang baik ini. Monggo suami istri ya saling sungkeman sama suaminya, istri sama suaminya mohon maaf. Pun sebaliknya seorang suami pun ya tetap ya pasti banyak keliru dan kekurangannya sama istri. Ya saling memaafkan lah, paling benar. Di hari yang momen yang baik ini. Maka dalam momen yang baik ini kan tidak ada ganjelan, ya, tidak ada rasa gengsi, tidak ada rasa pakai ya, tidak ada rasa ya saling mempertahankan egois. Nah, udah lebur semua, gitu kan? Untuk hari berikutnya untuk menginjak lembaran-lembaran baru lagi. Demikian, semoga ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa Hati bersama Gus Agus. Untuk saran dan masukan, silahkan WhatsApp ke Gus Agus 0896 8811 6615. Dipersembahkan oleh Ziman, enzim antioksidan aktif, menjaga kesehatan dan memperpanjang usia Anda.